Kasus korban begal dijadikan tersangka menjadi perkara berulang. Ada yang kemudian bisa lepas dari jerat hukum, namun tak sedikit pula yang masuk buih karena tetap dinilai bersalah. Lantas bagaimana sebenarnya nasib hukum ketika seseorang melakukan pembelaan diri melawan para begal yang nyatanya kian bengis beraksi di jalanan? Kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat pun menunjukkan bahwa penegak hukum seperti tak punya langkah yang pasti dalam memproses perkara. Kawanan begal nyatanya tak henti beraksi di jalanan, membuat resah masyarakat. Tak sedikit para begal yang nekat menghabisi nyawa korban demi bisa merampas harta benda. Namun, ada pula korban begal yang punya nyali membela diri. Mereka berani melakukan perlawanan, melumpuhkan para penjahat itu, bahkan sampai menghilangkan nyawa para begal. Lantas, bagaimana nasib hukum para korban yang membela diri hingga membuat para begal tewas? Dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP diatur tentang pembelaan diri atau nutwir yang diperbolehkan dilakukan. Apakah aturan hukum ini juga bisa diterapkan pada kasus korban begal di Nusa Tenggara Barat? Jadi kalau kita lihat dalam kasus begal itu, semua unsur dari notwir pasal 49 ayat 1 itu terpenuhi. Ya. Nah, persoalannya adalah kan begalnya itu mati. Nah, boleh nggak itu orang disusuk sampai begitu? Nah, masalahnya begini. Begal itu kan sudah sedemikian rupa menakutkan. Dalam berbagai pemberitaan oleh media massa, begal itu sangat sadis. Ini kadang-kadang dalam kondisi yang seperti itu terancam dirinya, orang bisa naik amarah emosi, dia melakukan tindakan yang berlebihan. Karena marah seketika itu. Itu pun dibolehkan secara hukum. Masuk dalam kategori notwir excess. Meski ada konstitusi yang bisa melindungi tindakan pembelaan diri seperti yang dilakukan Aman Sinta di Nusa Tenggara Barat. Namun toh, kala itu ia tetap dijadikan tersangka. Meskipun belakangan proses hukum itu dihentikan. Di satu sisi, langkah kepolisian patut diapresiasi. Namun di sisi lain, juga memantik pertanyaan, mengapa penegak hukum seolah tak punya langkah pasti? Kalau seperti sekarang, kalau menurut hemat saya sudah langkah keliru. Dari penyidikan pertama sudah keliru, ditahan. Seolah-olah dialah pelaku kejahatan akhirnya. Kemudian keputusan yang diambil kemudian dihentikan penyidikan itu juga keliru lagi menurut hemat saya. Seharusnya tidak perlu dihentikan, diteruskan penyidikannya. Mbak Santi itu tidak ditahan, kemudian dalam resumenya disebutkan ada notwir excess. Jaksa membawa perkara itu disidangkan dengan cara sederhana, dilakukan pembuktian, hakim memutuskan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Jaksa juga menuntut seperti itu. Itu baru manis, penegakan hukumnya baru tepat. Nah, jadi masyarakat juga mendapat pembelajaran. Karena pemahaman polisi tentang pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 tentang pembelaan diri ataupun pembelaan diri yang berlebihan tidak dipahami secara baik oleh polisi. Kalau perlu Kapolri membuat sejenis SOP tentang perlawanan terhadap begal, supaya pelaku-pelaku begal itu merasa bahwa dirinya terancam sekarang, karena masyarakat dianjurkan untuk berani melawannya. Kalau masyarakat sudah merata pemahamannya berani melawan begal, niscaya begal berpikir 1000 kali untuk melakukannya, apalagi di siang bolong. Karena
kasus di NTB sudah memberi pelajaran terbaik buat kita. Pasal 49 ayat 1, ayat 2 itu sebenarnya manifestasi dan perwujudan dari filsafat bagaimana hukum harus bermanfaat, bagaimana keadilan harus diwujudkan, bagaimana kepastian hukum terjamin berdasarkan pasal 49 ayat 1 dan ayat 2. Tindakan membela diri dari para begal memang sudah semestinya dilindungi sesuai dengan aturan hukum, sehingga tak ada lagi korban begal yang dijadikan tersangka. Namun, jangan sampai perlindungan hukum itu disalahartikan oleh masyarakat untuk bisa bebas membawa senjata tajam dengan dalih sebagai alat pembela diri. Pada satu sisi kita anggap ini sebagai suatu hal yang katakanlah positif. Bagaimana polisi berusaha menyemangati masyarakat agar tidak takut terhadap pelaku kejahatan. Bagaimana kemudian masyarakat bisa diajak untuk bersinergi bersama-sama melawan aksi-aksi kejahatan. Namun sisi rawan atau bahkan sisi negatifnya adalah pesan sedemikian rupa dari pihak kepolisian, saya khawatir akan ditangkap secara keliru oleh masyarakat. Masyarakat akan menangkap kesan bahwa seolah-olah polisi memperkenankan masyarakat untuk mempersenjatai diri, untuk membawa senjata tajam kemana-mana, kemudian melakukan aksi main hakim sendiri dalam kurung vigilantisme.